klinik, kalian nanti akan berhubungan dengan biasanya yang terbanyak adalah anjing dan kucing. Anjing dan kucing itu tidak terlalu banyak ya, walaupun sebenarnya ada perbedaan-perbedaan, tapi tidak sebanyak, tidak se-ekstrim kalau antara kambing dengan jadi kambing. Misalnya nanti kita ketemu Sartorius ya, dia tipis, itu untuk kambing. Tetapi nyatanya pada anjing, dia justru mengisi lapis awal, lapis pertama pada sisi medial ya dari gluteofemoral. Oke. Sebenarnya tim teachingnya sama dengan kemarin ya, saya lupa mengganti ya, walaupun saya yang bertanggung jawab di sini. Nah, ini kalau kalian sudah membuka sisi medial. Ya, kalian sudah membuka sisi medial. Seperti ini kondisinya. Kulit setelah dibuka. Ya. Yang pertama harus kalian pahami adalah kalian harus bisa mengidentifikasi mana sisi dorsal, mana sisi plantar. Ya, seperti halnya kemarin, ya, yang patut kalian ketahui, yang patut kalian gunakan sebagai titik orientasi di sini, ya, yaitu adalah os patella. Ya, ini, sebentar. Ini area dari patella. Ingat kalau kita bicara patella, berarti struktur yang di sini itu adalah struktur dorsal. Jangan lupa. Ya, ini adalah tuberculkis. Berarti sebaliknya, area ini adalah area plantar. Jangan lupa kita belajar kaki belakang. Jadi bukan palmar. Dorsal itu adalah sisi depan kaki ya, baik itu kaki belakang maupun kaki depan, sisi depannya. Ya. Kemudian di sini kalian perhatikan ya. Di sini itu yang patut kalian tahu itu adalah adanya lapisan jaringan ikat tipis yang disebut dengan fascia. Ya. Nah, sebenarnya jadi kalau pada ruminansia kuda ya, fascia lata itu dia memutar dari lateral ke medial. Demikian pula krus. Ya, jadi dia ada di tibia fibula. Ya, dia posisi di tibia fibula. Fascia krus. Ya. Kemudian ini terlihat tendo calcaneus communis. Sudah kita pelajari pada saat osteologi. Ya. Kemudian ini nampak jelas arteri savena. Nanti kita tahu bahwa arteri savena ini adalah dicabangkan oleh arteri femoralis. Ya, arteri femoralis. Kemudian ini ya, ini adalah sebentar ya Nak ya, saya dipanggil suami saya. Sebentar, sabar. Oh, Bill, dipanggil aku. Ya, Kong, sebentar. Nah, ini ya, ternyata cucu saya yang cari Agungnya. Ini adalah os tibia. Ya, ini adalah os tibia di sini. Boleh? Ya. Aku beli 2 Kong ya.
2. Nanti ulang adik. Ulang adik. Oke. Ya, jadi di situ patut kalian ketahui. Ini kalau kita buka pertama kali dari sisi medial. Kemudian ada musculus gracilis. Nah, musculus gracilis ini dia melebar pada sisi plantar. Ya, lapis pertama. Ingat kalau saya bilang lapis pertama berarti yang paling dekat dengan yang sebelahnya. Jadi kalau misalnya ini kalau kita lihat ini adalah kaki kanan, maka yang paling dekat dengan yang kaki kiri. Ya, karena dari sisi medial. Ya. Origonya pada tendosymphysis. Ya, di symphysis pelvis dan tendoprebubicum. Jadi di sini ya. Ini symphysis pelvisnya ini. Ya, ini symphysis pelvisnya. Dia melekat di situ. Insersionya dia sampai ke ini kan patelanya ya. Ya, sampai ke ligamentum patellaris medialis. Kemudian ostipia. Ya, ini adalah ostipia. Fascia cruris. Dan di sekitar gastrocnemius. Ini gastrocnemius. Perannya aduktor. Apa makna dari aduktor? Apa makna dari aduktor? Apa? Dek Farah, tahu apa aduktor? Mendekat dengan sumbu tubuh, Dok. Iya, betul. Alhamdulillah. Ini huruf D. Ya. Sehingga kalau abduktor ya, abduktor itu berarti abduktor ya, itu berarti menjauh. Ya, menjauh. Flexor artinya flexor artinya flexor. Adia, Ugrasih. Coba dibantu saya, Nak. Apa flexor? Mempersempit sudut, Dok. Mempersempit sudut. Betulkah, Miftahur Roma? Benar, Dok. Hah? Betul? Mempersempit sudut? Ya. Tamara, bener nggak, Nak? Tamara? Betul, Dok. Betul. Iya, betul. Ya, hati-hati. Ini mempersempit sudut dari genu. Ya, genu. Berarti ini. Ya, lututnya ini. Ya, dan ekstensor dari tumit. Jadi dia itu bisa menyebabkan tumit ya. Ini sebenarnya tumit ya. Kalau di kita ini adalah tumit ya. Itu dia ekstensor, jadi lurus ya. Dia lurus. Oke. Ah. Ini gambarannya, Nak. Ya, ini gambarannya. Jadi kalau fascia-fascia tadi kita bersihkan, ya, maka gracilis ini kita jumpai pada sisi plantar. Lapis pertama, tebal. Ya, lapis pertama. Jangan lupa, ini adalah patella di sini. Ya. Nah, ini apa? Sebentar. Ini adalah tensor fascia lata, Nak. Musculus tensor fascia lata. Dan ini adalah fascia lata. Ini baru fascia cruris. Ya.
Jadi lihat ini, perhatikan bahwa dia membulat di sini, ya. Dia ada di sisi dorsal. Ini pada kambing. Ya, ini pada goat, pada kambing. Nah ya, musculotensor fascia lata. Kemudian sartorius pada kambing itu istimewa. Ini dikatakan tipis. Ya, dengan sisi proksimalnya terbelah menjadi dua. Ya, dengan sisi proksimalnya terpecah menjadi dua. Kenapa dia terpecah menjadi dua? Karena dia melekat pada origo yang berbeda, yaitu pada tendo dari musculus psoas minor, ya, untuk yang kranial, dan pada corpus os ilium. Ini tulang, Luna, ini tulang. Ya. Ini tulang. Ini os ilium. Dan sebab itu dia terpecah menjadi dua. Nah, ini ada istimewanya. Kenapa dia terpecah menjadi dua? Nanti kita akan bahas lagi. Sekali lagi, ini pada kambing. Nah, sehingga kalau kita lihat, nah ini sartoriusnya. Ya, ini sartoriusnya. Ini, ya. Jadi ini yang kranial, jangan lupa, ini yang kranial. Kok tahu ini yang kranial? Sekali lagi, patella di sini. Ya, jadi ini adalah pas kranial. Sedangkan yang ini, ya, yang ini adalah pas kaudal. Lihat ini terbuka. Berarti ini adalah tendo dari musculus psoas minor. Sedangkan ini ya warnanya lebih biru ini adalah os ilium. Oke, bisa dibayangin ya. Sekali lagi dia tertutup oleh bagian kranialnya tertutup oleh tensor fascia lata. Tapi tidak demikian halnya pada anjing, Nak. Ya. Tidak demikian halnya pada anjing. Nah, perhatikan. Ya. Kalau pada anjing, ini kan tensor fascia lata ini. Ya, musculus tensor fascia lata. Musculus tensor fascia latanya itu tidak sampai ke medial. Tidak sampai ke medial. Dan pas kranial maupun pas kaudalnya itu benar-benar terpisah, ya, benar-benar terpisah, mulai dari ujung proksimal hingga ke distalnya, ya, hingga ke distal. Jadi ini pas kranial, ini pas kaudal. Sehingga kalau dilihat dari tampak lateral, ya, pas kranialnya itu benar-benar ada di sisi kranial dari regio gluteofemoral. Ya, mulai dari ilium, ini kan tuberkokse ini, ya, mulai dari ilium sampai ke patella. Kondisi yang terpecah seperti ini itu tidak dijumpai pada kucing. Tolong dicatat, ya. Nah, sorry. Tidak dijumpai pada kucing. Jadi ini wungkul. Ya, ini wungkul. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Kalau kita lihat fungsinya apa? Ya. Flexor. Hip joint. Sendi panggul kan? Hip joint.
dan adduktor. Ya, itu fungsinya. Paham ya, Nak ya? Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang pectineus. Pectineus ya, posisinya itu ada di plantar ya, dari Sartorius atau di antara Sartorius dan Gracilis. Ini kan Gracilis kan? Ya. Sama fungsinya dengan Sartorius. Ya. Sama fungsinya dengan Sartorius. Nah, kalau kita lihat nih. Ya. Ini pectineus. Ya. Jadi kalau kita preparir ya, gracilis ini kan gracilis ya, ini fascia crus, kita preparir ke plantar, ini adalah sartoriusnya kita preparir ke atas, ya, maka kita akan melihat ini. Ini adalah pectineusnya. Ya, musculus pectineus. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah semimembranosus. Berarti kira-kira ini apa? Apa ini? Apa ini? Kalau ini semimembranosus, berarti ini apa? Adduktor. Iya. Ya. Musculus adduktor. Ya. Ini apa berarti? Semitendinosus, Ya. Dok. Betul, semitendinosus. Ya. Semitendinosus. Oke. Kemudian vastus medialis. Nah, ingat kemarin waktu kita bicara quadriceps ya. Quadriceps femoris. Maka quadriceps femoris kan terbagi menjadi 4. Ya toh? Yang sisi lateral itu adalah vastus lateral dan rectus femoris. Ini benar-benar di lateral. Kemudian di lapis kedua dari vastus lateral kita ketemu vastus intermedius, ya kan? Nah, baru sekarang di sisi medial kita akan bertemu dengan vastus medialis. Ya. Sama. Yang beda itu adalah ini, ya. Vastus lateral, vastus intermedius, vastus medialis semua berorigo pada area di sekitar kaput femur. Ya, area di sekitar pada kaput femur. Oke. Nah, inilah vastus medialis. Nah, ya, ini vastus medialis. Ya, ini vastus medialis. Oke. Nah, itu rectus femoris, hati-hati. Ya, itu rectus femoris. Baru yang ini adalah tensor fascia lata. Mengapa rectus femoris tampak ya pada sisi medial? Kalian jangan lupa bahwa origo ya, origo dari rectus femoris itu kan sampai ke os pelvis. Ya kan? Sampai ke os pelvis. Atau kokse ya. Atau
Oke. Makanya dia nampak di sini. Kita lanjut. Nah, ini tensor fascia lata ya. Ya, tensor fascia lata. Ini lihat ya, ini ada potongannya ya. Ini ada potongannya nih. Ya, ini ada potongannya. Nah, potongan ini fascianya dibuang untuk bisa mendapatkan rectus femoris. Psoas mayor. Kemarin kita sudah sebut-sebut. Psoas mayor itu ada di permukaan medial dari iliacus lateralis, di medial dari iliacus lateralis, sehingga bersama-sama dia membentuk musculus iliopsoas. Ya, membentuk iliopsoas. Yang harus adik garis bawahi adalah ini. Ya, ini. Ada kasus di mana kucing susah sekali buang air kecil, pipis, miksi, susah sekali. Dan dia melengkungkan punggungnya melengkung. Nah, di klinik ditanyain, nak, siapa yang berperan untuk melengkungkan punggungnya? Maka jawabannya adalah psoas mayor. Ya, jawabannya adalah psoas mayor. Jadi punggungnya melengkung. Kenapa? Dia berusaha untuk memberi tekanan ke kandung kemihnya sehingga dia bisa kencing. Ya. Nah, melengkungnya itu adalah fleksor. Ya, fleksor. Oke, kita lanjutkan, nak. Psoas minor. Sama. Ya, karena ini sejajar ya. Sejajar. Psoas minor lebih ke dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Dia melekat pada os lumbal. Ya. Dia melekat pada korpus os lumbal. Kalau psoas mayor tadi, nah, melekat pada tulang rusuk terakhir. Ya, dari vertebre lumbal. Ya. Fungsinya sama. Jadi nanti kalau ditanya psoas mayor dan psoas minor, fungsinya sama. Yang berbeda adalah kalau mayor itu fungsinya adalah rotasi paha lateral, ya, maka kalau psoas minor itu dia mempersempit sudut regiolumbal yang terbentuk ke lateral. Oke. Kemudian adik juga patut tahu bahwa di regio gluteal, ya, di regio gluteal itu ada 4 otot kecil ya yang berhubungan dengan rotasi dari panggul. Ya, rotasi dari panggul. Keempat otot tadi itu ada di area os isium, jangan lupa ini adalah isium. Ya. Dan pubis, ini adalah pubis. Sampai ke fossa trochanterica. Jangan lupa ya. Ini adalah trochanter mayor. Ya, ini kelihatan sekali. Ya, trochanter mayor. Di sisi medial
ya, permukaan medial dari trochanter mayor, ya, kita tahu ada fossa trochanterica. Dan kemudian ini kristanya ini. Sorry. Ini kristanya. Ya, intertrochanterica. Kalau pada ini punyanya sapi ya, Nak ya, punyanya sapi, krista intertrochantericanya kan miring. Ya kan? Antara trochanter mayor dan trochanter minor. Tapi kalau pada kuda dia luruskan antara trochanter mayor dan trochanter tertius di sini. Ya. Nah, keempat otot tersebut itu adalah ya ini musculus obturator internal. Ini obturatornya, Nak. Ingat ya. Foramen obturatorius. Ya, nih. Ya, ini adalah foramen obturatorius. Jadi dia ada di bagian dalam. Dia menutupi foramen ini. Makanya dikatakan internal. Ini tendonya. Putih ini tendonya. Ya. Nah, yang di bagian luar, ya, ini hanya kelihatan tendonya di sini. Itu adalah obturator yang eksternal. Ya. Kemudian ini adalah camelusnya. Ya, ini adalah camelusnya. Jadi ada quadratus femoris. Ingat, quadratus femoris posisinya di mana, Nak? Kalau ini gemellus, berarti posisi quadratus femoris di mana? Kaudalnya, Dok. Ya, di sisi kaudalnya. Ya. Kalau ini adalah gluteus profundus. Ya, berarti di bagian bawah sini quadratus femorisnya. Ya, di bagian bawah sini. Ini adalah quadratus femoris. Ingat ya, gemellus, gluteus profundus. Ya, kalau dari depan ya, dari anterior, gluteus profundus, kemudian ke caudal lagi, gemellus, kemudian caudoventral, quadratus femoris, kemudian ke distalnya adduktor, ya, kemudian ke arah plantar itu semimembranosus, ya, semimembranosus. Nah, ada suatu struktur yang disebut dengan kanalis femoralis. Ya, ada suatu struktur yang disebut dengan kanalis femoralis. Kanalis femoralis ini itu adalah namanya juga kanal. Kanal itu apa? Kanal itu apa? Saluran. Jadi ini longgar, Nak ya. Ya, ini longgar. Nah, karena posisinya dia di femur, maka dia disebut sebagai kanalis femoralis. Longgar ini di sini. Ya, longgar. Kalau beberapa jurnal ya itu disebut dengan femoral tri. Jadi ini dianggap 3 sudut. Nah, keduanya. Ya. Jadi femoral triangle, ya, femoral triangle itu juga disebut dengan sebenarnya adalah kanalis femoralis. Kanalis femoralis itu ditandai dengan adanya area terbuka di proksimal dari sartorius. Ya. Di area terbuka dari sartorius. Kita lihat dulu. Ya, ini bisa Anda baca ya. Alhamdulillah, maaf. Ya.
Nah, di dalam sini ya, di dalam kanalis ini itu ada arteri vena femoralis. Nah, patut adik ketahui bahwa femoralis itu dia ada di superficial sini, nak ya. Kurang lebih. Dia ada di agak ke bawah ya. Tapi ini saya hanya menunjukkan. Nah, arteri femoralis inilah karena dia superficial ya. Dia superficial. Dia bisa dirasakan. Tapi ini bisa kalian dapatkan pada ruminansia kecil. Kemudian anjing kucing. Babi bagaimana? Nggak bisa, karena ototnya tebal banget. Demikian pula sapi dan kuda. Belum apa-apa sudah ditendang kita. Jadi kita tidak bisa mendeteksi pulsus pada area ini untuk hewan-hewan besar dan pada babi. Ya. Sekali lagi, pulsus ini bisa teraba karena adanya arteri femoralis yang letaknya di superficialis. Ya. Kemudian nanti hati-hati. Ya. Hati-hati. Kalau posisi dia ya, ini persis di pecahan dari Sartorius ya. Kalau posisi dia itu, jadi ini ada, saya gambarkan sederhana aja ya. Saya gambarkan sederhana seperti ini. Ya. Kalau dia ada di posisi ya, dia ada di posisi di atas dari pecahan Sartorius, maka ini namanya adalah nervus paning. Oh, ibu. Ada apa, Bud? Ya, kucing saya memanggil-manggil. Ini adalah nervus femoralis, nak. Ya, nervus femoralis. Tapi kalau dia di bawahnya sini, ya, di bawahnya sini, maka dia nervus saphenus. Makanya kenapa ini dikatakan ini nervus saphenus, bukan nervus femoralis, karena dia dikatakan ada di dalam. Ya, ada di dalam. Jadi nervus saphenus itu sebenarnya adalah nervus femoralis yang ada di bagian dalam dari kanalis femoralis. Pada kuda, hanya pada kuda, dia ada lipoglandula inguinalis profundus. Hanya pada kuda. Ya. Letak dan struktur kanalis femoralis memungkinkan denyut nadi tadi ya. Karena arteri femoralis dapat diraba. Nah, ini adalah pulsus. Denyut nadi itu adalah pulsus. Ya. Selain itu, secara patologik ya, dia bisa menyebabkan hernia femoralis. Ya. Masuknya usus halus biasanya ke situ. Astagfirullahaladzim. Ya. Masuknya usus halus. Tapi nanti kalian harus tahu bahwa kanalis femoralis ini juga bersebelahan atau ada ring ya, ada ring di ujungnya, ujung atasnya yang terbuka berhubungan dengan regio inguinalis ya. Jadi masuk ke skrotum, ya masuk ke skrotum. Nah, itu disebut dengan hernia inguinalis. Ya. Hernia inguinalis. Jadi ususnya masuk ke skrotum melalui bagian proksimal dari, jadi dia tidak masuk ke kanalis inguinalis, tapi dia masuk ke
regioinguinalis. Namanya adalah hernia inguinalis. Kemudian ada hernia perianal. Hernia perianal ya, itu anal ya. Anal sebentar, posisinya nggak enak. Anal itu dari kata anus. Ya, ini dari kata anus. Jadi kalau hernia perianal, peri itu tepi. Jadi dia posisinya ada di tepi dari anus. Jadi anus itu sebagian tepinya nonjol dia. Ini sering terjadi hewan anjing besar dan jantan serta tua. Mengapa? Karena otot-ototnya elastisitasnya sudah mulai berkurang. Biasanya ada sumbatan pada kandung kemihnya, dia berusaha untuk merejan supaya bisa kencing, tapi justru berdampak pada ususnya terdorong ya ke belakang di sebelahnya anus. Dan tandanya itu apa? Tandanya itu si anjing itu posisi duduk ya, posisi duduk, jadi pantatnya itu ditempelkan ke lantai, kemudian dia bergeser maju ke depan. Nah itu udah pasti hernia perianal itu. Ya, itu adalah hernia perianal. Kenapa pada hewan jantan? Karena ingat nggak kemarin ya pada saat kita bicara osteologi, ligamentum sacrotuberosum dari si anjing itu seperti pita. Ya. Sehingga ada ruang kosong yang terbentuk dari ligamentum sacrotuberosum dengan struktur tepian dari pelvis atau koksi. Ingat ada incisura ischiadica mayor dan incisura ischiadica minor. Masih ingat ya? Incisura ischiadica mayor itu ada pada os ilium, lanjut ke caudal crista ischiadica, lanjut ke caudal lagi incisura ischiadica minor pada os isium. Nah, itu terbentuk nak dari situ nak. Kosong. Sehingga dia diisi oleh jaringan-jaringan lemak. Nah, pada hewan tua itu melemah semua sehingga bablas dia masuk ke belakang. Ya. Sedangkan hernia analis itu mukosa anusnya keluar dari anus atau yang biasa kita kenal dengan apa sih nak? Yang kalau kita itu keluar dari anus itu apa namanya? Bukan amandel. Astagfirullahaladzim, kok lali? Sampai berdarah-darah. Apa? Apa Konita? Masih di mute itu? Ambeien dong. Ah, benar. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih. Ambien. Itu hernia analis. Jadi mukosa dari anusnya keluar. Kenapa berdarah-darah? Adik jangan lupa bahwa di mukosa itu banyak sekali kapiler-kapiler darah. Ya, dia keluar. Nah, ini patut kalian ketahui ya. Ini semua ada di regio kaki belakang ya. Setelah kita bicara sistem muskulusnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, nak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Tidak banyak ya, sistem muskulusnya tidak banyak. Jadi saya sudah sampaikan, Ade harus bisa mencuri nilai di sini. Ya, raihlah nilai tingginya di sini, di kepala leher, saraf kranialnya, belum lagi gray matter, white matter, ya kan? Belum lagi lapisan-lapisan dari otak, lapisan-lapisan dari medula spinalis. Ya. Belum lagi simpatik, parasimpatik. Itu kepala leher banyak banget. Ya,
Ini termasuk yang paling ringan ini kaki belakang. Jadi tolong raih nilai setinggi-tingginya ya. Pada sistem nervus itu diawali dari adanya nervus obturator. Jadi nervus obturator itu di sini nih. Nah, itu. Sebelum Anda tahu itu nervus obturator, Anda harus tahu dulu ini muskulus apa ini. Ini muskulus apa? Ini ya. Ini potongannya adalah ini. Ini potongannya ini. Ya, itu potongannya. Apa, Nak? Maaf ya, saya tak pindah posisi. Kaki saya sakit sekali. Bentar. Astagfirullahaladzim. Oke, apa itu? Yang saya ini ya, yang seperti saya beri tanda ini potongannya di sini. Berarti kalian perhatikan ini. Ini lapis paling luar kan? Pada sisi medial, betul nggak? Tanzila, Novia Lazizi, tolong dijawab, nah apa itu? Musculus? Musculus gracilis, Dok. That's right, alhamdulillah, betul sekali. Ya, musculus gracilis. Ingat ini paling luar. Ya, paling luar. Nah, dia ada di permukaan superficial dari musculus gracilis, itu obturatorius. Ya. Dia keluar dari sini nih. Ya, dari lumbal kelima ya. Bersama-sama dengan femoralis. Jadi ini femoralisnya. Ini femoralisnya. Sorry, salah. Salah. Kenapa? Karena ini sudah ini pectineus, ini sartorius kan? Ini pectineus ya. Nah ini sartorius ini. Ini pecahnya ini sartorius. Ya. Ini sartorius. Sartorius. Jadi kalau saya nyebutnya di sini berarti ini nervus apa? Sah? Loh, Nervus saphenous, Dok. iya. Mana tadi ini ya? Nah, nervus saphenous. Ya. Jadi nervus femoralisnya itu ada di lebih ke proksimal. Ya. Lebih ke proksimal. Kalau kita nyebutnya di tengah-tengah sini ini saphenous. Nah, femoralisnya mana femoralisnya? Ini. Ini femoralis. Ya. Kalau di dalam skema-skema yang seperti ini, nak ya, kalau nervus itu selalu dia seperti ini, tapi kalau arteri itu digambarkan ada, kenapa? Karena arteri itu tebal kan, ada endoteliumnya tebal, jadi selalu digambarkan, jadi ini arteri. Ya. Nervus obturatorius ke caudolateral, jadi dia keluar ya, ingat ini di permukaan lateral ya, permukaan superficial ya, dan dia mencabangkan ramus muscularis untuk adduktor, pectineus dan gracilis. Pectineus, adduktor dan gracilis. Ya. Nah, kalau ada kerusakan, lihat kakinya. Kakinya tidak bisa ya, terkulai. Kenapa? Karena nervus obturatorius itu kan dia mensarafi otot-otot yang ada yang sifatnya adalah adduktor dari kaki belakang. Ya. Nah, itu kalau kerusakan dari nervus obturatorius.
Kemudian nervus Maaf adik-adik, sepertinya saya terlempar ya. Halo? Iya, Dok. Iya, saya terlempar. Baik, coba yang tadi saya tutup dulu. Nanti ganggu. Saya tutup dulu. Baru saya mau tanya, di tempat saya ada kata-kata unstabil. Ya. Atau saya mohon izin mematikan video saya ya. Supaya lebih stabil ya. Biar nggak loncat lagi. Mohon maaf. Baik, saya share screen. Oke, sudah bisa dilihat adik-adik? Bisa ya? Iya, Dok. Oke. Baik. Selanjutnya adalah nervus femoralis. Nervus femoralis sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang obturatorius. Keluarnya dari ramus ventral lumbal 5. Ya. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Akan masuk. Ya. Kata-kata akan masuk itu berarti dia di luar dari kanalis femoralis, nak ya. Jadi nervus femoralis itu pendek banget, ya. Selebihnya benar-benar ke distal itu adalah nervus saphenus. Jadi ini nervus saphenus ini, ya. Ini adalah nervus saphenus. Ya, ke distal. Itu nervus saphenus. Sekali lagi, akan masuk. It mean artinya dia tidak ada di dalam atau tidak dijumpai di dalam kanalis femoralis. Kalau di dalam kanalis femoralis, maka nervus femoralis menjadi nervus saphenus. Ya. Nah, ini. Ada di sepanjang sisi kaudal. Jadi adik jangan lupa, ya. Mana mau saya? Oh, di sana. Jangan lupa ini, ya. Inilah ini adalah pas kranial. Ya, ini pas kranialnya. Ya. Pas kranial. Dan yang ini pas kaudalnya enggak ada. Ya, pas kaudalnya di sini. Ini apa ini? Muskulus apa ini? Ini muskulus apa? Pectineus, Dok. Alhamdulillah, benar. Musculus pectineus. Ini yang di pelantarnya lagi? Adduktor. Ya. Yang ini? Kok gak paham? Semimembran, ini semi tendi. Ya, hati-hati. Nanti kalau skema ini saya keluarin harus tahu loh ya. Oke. Ini apa ini? Halo, are you there? Kalian ada di sana
lata. Coba Tamara apa, Nak? Tensor fasia lata, bukan? Tensor fasia lata itu kan yang mengisi ruang kosong. Lah, ini kosong ya, Nak. Loh, ini kosong nih. Apalagi dia membulat gini. Loh, membulat. Apa? Ya, rectus femoris. Dan yang ini tentunya adalah vastus medialis. Ya. Oke, bisa dipahami? Ini loh namanya topografi anatomi. Susahnya di sini. Saya tanya, ini arteri apa? Mana mau saya? Ini arteri apa? Arteri apa? Sirkumflexa? Sirkumflexa? Susah ya ternyata ya. Bagaimana kalian bisa meraih nilai tinggi kalau kalian nggak paham gini? Paham apa enggak sih sebenarnya? Circumflexa femoris lateralis. Sirkumflexa femoris lateralis. Betulkah? Ayo. Lihat pangkalnya. Kalau sirkumflexa femoris lateralis, itu kan ada di antara quadriceps, rectus dan vastus. Yang ada di permukaan dari lipoglandula subiliaca atau prefemoralis. Arteri apa itu? Sirkumflexa iliaca profunda, Dok. That's right. Mas saya bilang, lihat pangkalnya dari mana. Ya, lihat pangkalnya dari mana. Ini kan area apa di sini? Ini kan area gluteus medius dan kalau agak ke bawah sedikit kan iliacus lateralis di sini. Berarti kan dia keluar dari situ. Tapi kalau circumflexa femoralis lateralis kan keluarnya dari sini. Ya, baik kita lanjut. Nanti akan ketemu lagi. Nah ini. Arteri iliaca eksternal ini kurang tepat kalau dikatakan dicabangkan. Ya, karena arteri iliaca eksterna, ya arteri iliaca eksterna itu adalah kelanjutan dari aorta abdominalis. Jadi setelah dia mencabangkan arteri iliaca interna masuk ke cavum pelvis, dia akan menjadi arteri iliaca eksterna turun ke distal dan ke lateral. Ya. Nah, cabangnya adalah arteri sirkumflexa iliaca, ya, arteri sirkumflexa iliaca profunda dan arteri femoralis profunda. Jadi hati-hati, ada femoralis profunda. Ingat kemarin ada arteri femoralis kranial, ya kan? Ada arteri femoralis kranial. Nah, tolong diperhatikan baik-baik, ya. Nah ini. Jadi yang ini adalah aorta. Ya. Aorta abdominalis ini. Ya. Dan ini menjadi besar ini adalah arteri iliaca eksterna. Yang ini adalah interna. Ya, ini adalah. Nah, dia mencabangkan dua, Nak. Yang depan ini adalah arteri sirkumflexa iliaca profunda. Ya. Nah, dan yang mengarah ke gracilis itu adalah arteri femoralis profunda.
profunda. Nah, kita lihat. Arteri femoralis profunda, ya, arteri femoralis profunda berarti yang ke arah glacialis ya, berarti yang ke kaudal, ya, caudomedial ya, ke arah glacialis. Dia itu nih ya, ke ventral dari pecten osis pubis. Masih ingat nggak pecten osis pubis itu di mana? Di mana? Amara? Di itu dong yang kayak begini itu. Ya, apa kui? Pertemuan antara pubis Ospubis. sinister dan dexter, ya kan? Iya. Jadi kurang lebih sekian senti di sebelah lateral dari simfisis pubis, itu pecten osis pubis, betul. Ya di situ, berarti Adik bisa ngebayangin, dia posisinya ada di situ. Ya, pada betina lebih berkembang daripada jantan. Kenapa? Karena pada betina itu dia salah satunya juga mensupport, memberi nutrisi untuk area inguinal. Apa itu? Ada kelenjar mame di sana. Ada uterus rahim di sana. Gitu ya. Cabang utamanya ada dua, yaitu truncus pudendoepigastricus dan arteri circumflexa femoralis medialis. Oke, hati-hati. Arteri circumflexa femoralis medialis itu kemarin sudah kita sebut-sebut di mana dia posisinya. Dijawab aja nak, nggak apa-apa nak. Salah nggak apa-apa. Arteri circumflexa femoralis medialis di mana posisinya kemarin? Menembus serat-serat aduktor atau di antara aduktor dan semimembran. Ya, lihat ini. Ini yang ke arah. Nah ini ya. Nah ini kan tadi kan sudah saya sebut-sebut tadi. Ini aduktornya. Ya kan? Ini aduktor. Ini semimembran, ini semitendi. Jadi dia ada, nah. Jadi kalau ke mana namanya? Di lateral, ya. Kalau di lateral, dia itu ini kan di pangkal ya. Ini kan di pangkal. Tapi kalau di lateral itu biasanya dia terbersihnya kurang lebih di tengah, pertengahan dari aduktor semimembran. Di proksimal dari lipoglandula apa? Lipoglandula apa? Pop? Poplitea. Ya, alhamdulillah benar Arkana. Proksimal dari poplitea. Nah, ini di sini nih. Ya, di sini. Nah, ini kalau pada anjing ini. Ya, ini pada anjing, kalian lihat. Ini adalah arteri femoralis profunda, ya. Kemudian itu adalah truncus pudendoepigastricus. Dan arteri circumflexa femoris medialis. Nah, itu dia ke belakang tuh, Nak ya. Kan lihat cabangnya itu ke belakang. Tapi kalau truncus pudendoepigastricus itu dia ke depan, ya, ke depan ke area inguinal. Ya, ke area inguinal. Oke. Paham ya, Nak ya? Ini pada anjing ini. Kita lanjut arteri femoralis. Arteri femoralis itu merupakan pembuluh darah utama pada kaki belakang, Nak. Ya. Kalau pembuluh saraf utama untuk kaki belakang itu adalah nervus ischiadicus. Ya, nervus ischiadicus itu yang utama. Tapi kalau untuk suplai makanan, yang utama adalah arteri femoralis. Ya. Ada di dalam kanalis femoralis bersama dengan nervus saphenus. Hati-hati.
Dan di sisi kaudalnya itu ada vena femoralis. Jadi bersebelahan, Nak, ya. Bersebelahan. Jadi kalau kalian perhatikan ini adalah nervus saphenus. Ya, yang ini. Ya, nervus saphenus terus turun ke bawah. Nervus saphenus. Pada regio popliteal saat mencapai gastrocnemius, ini nggak kelihatan gastrocnemiusnya, dia akan menjadi arteri poplitea. Walaupun kadang-kadang ada yang menyatakan bahwa arteri poplitea dicabangkan oleh arteri femoralis. Tapi sebenarnya arteri poplitea itu lebih sebagai kelanjutan dari arteri femoralis. Arteri poplitea sangat pendek, hanya beberapa senti saja, di regio popliteal, genu. Ya, plantar dari genu. Nah, cabang-cabang dari arteri femoralis itu arteri circumflexa femoralis lateralis, tadi yang disebut sama Arkana. Ya, dia ke lateral, ke lateral dan ke dorsal, ya, ke kranial, di antara musculus quadriceps. Kemudian arteri savena sejajar dengan nervus savena, nervus saphenus. Kemudian genukularis descendens, genu. Berarti dia ke depan juga di area genu. Adik, jangan. Ya, ke area genu. Kemudian sebelum dia menjadi arteri poplitea, juga ke arah depan juga, ya, di genu juga, dia akan menjadi arteri femoralis caudalis. Jadi hati-hati, ya. Ada femoralis profunda, ada femoralis caudalis, ada femoralis cranialis. Hati-hati. Ya. Nah, ini kalau kita lihat pada anjing, ya. Ini coba diperhatikan, ya. Ini, ya. Ini kan patella di sini. Ya. Papilla di sini. Nah, ini, ya. Ini adalah genukularis descendens, ya. Genukularis descendens ini. Kemudian savena. Nah, ini terus turun ke bawah, ya, seiring dengan nervus saphenus. Ya, seiring dengan nervus saphenus. Kemudian ini, ya, ini adalah arteri femoralis caudalis. Ya. Arteri femoralis caudalis. Kemudian ke arah depan. Ya, ini cabang, adik, jangan. Ini, ya. Nah, ini terus ke depan sana. Menembus quadriceps. Ini adalah circumflexa femoralis lateralis. Jadi, sekali lagi, cabang. Jadi dari sini, ya. Dari sini terus turun ke bawah. Ini adalah iliaca externa. Ya, ini dari sini. Ya, dari sini batasnya. Ya, batasnya ini. Ini adalah arteri femoralis. Ya, yang pertama dia akan mencabangkan arteri circumflexa femoralis lateralis. Kemudian turun lagi, ya. Dia akan mencabangkan arteri circumflexa, ya, ini savena, ya, ini savena. Ya, ini savena. Kemudian arteri femoralis caudalis. Nah, adik, please be careful. Pada anjing, lihat ini, Nak. Pada anjing itu ada distal, medial, proksimal. Hati-hati. Pada anjing. Tapi kalau pada ruminansia tadi itu dia hanya arteri femoralis caudalis itu ada di bagian distal. Sorry, di bagian distal, ya. Plantar, distal, di regio popliteal. Nah, baru kemudian dia melanjutkan diri menjadi arteri popliteal. Arteri popliteal itu loh, cuma ini aja. Ya, cuma di sini saja. Nah, cuma di sini saja. Itu arteri popliteal.
Setelah itu dia akan mencabangkan tibialis cranialis dan tibialis caudalis. Sorry. Nih, ini tibialis caudalis. Ya. Nanti untuk percabangan popliteal akan kita bahas minggu depan insya Allah. Ya, kita bahas minggu depan. Oke, hati-hati ya. Please dicatat. Ya, please dicatat. Pada anjing, ya ini punyanya anjing ya ini ya. Ini punyanya anjing. Ya. Arteri femoralis. Ya. Caudalis itu ada yang proksimal ya. Kemudian ada yang medial dan ada yang distal. Semuanya dicabangkan oleh arteri femoralis, nak ya. Ya, arteri femoralis. Jadi ada arteri femoralis caudalis yang proksimal, nih. Kurang lebih pada pertengahan os femur. Ya, proksimal. Kemudian kurang lebih sepertiga distal. Ya, sepertiga distal, medial. Dan pada bagian distal, ya, di sekitar dari persendian. Ini apa ya ini ya? Ini apa ini? Ini apa? Apa ini? Os fabula, jangan lupa. Ya, os fabula. Ya, jadi dia pada ekstremitas distal dari femur, ya, dia pada ekstremitas distal dari femur, dia akan mencabangkan arteri femoralis caudalis distal. Paham ya, Nak? Paham semua ya? Oke. Semoga nyambung ya. Semoga nyambung, putus tadi. Nanti rekamannya saya share ke kalian ya. Semoga nyambung. Kita lanjut. Nah, ini ya. Ini kalau ini kepada kambing, Nak ya. Ini ada di lab kalian. Ini kalian perhatikan. Jadi sekali lagi titik orientasinya adalah ini. Ya, patella. Ya. Patella. Ini orientasinya. Berarti ini adalah dorsal di sini. Ya. Kita lihat. Ini arteri femoralisnya ini. Dia ke arah sana. Ya. Jangan lupa ini karena ini pada bukan anjing ya. Jangan lupa ini adalah tensor fascia lata. Nak. Ya, ini tensor fascia lata. Ya. Kemudian yang putih ini ya, yang putih ini adalah gluteus, kok gluteus Nak? Kok gluteus toh? Apa namanya? Kok restus? Vastus medialis. Ya. Nah, ini yang agak ke depan ini nggak kelihatan ya, ketutupan dengan ini yang saya sibak ini. Yang saya sibak ini, kalian tahu apa ini? Yang saya sibak ini. Di gandengannya ini. Apa? Apa ini? Sartorius. Ya. Ini yang pas kaudalnya. Ini yang pas kranialnya ini. Nah, ini femoralis ini. Baru dia mencabangkan circumflexa femoralis lateralis. Ya. Turun terus. Nah, ini savena, ini terus. Ini nervus savenus ya, ini nervus savenus. Terus turun ke sana. Ya. Sedangkan ini dia ke plantar. Femoralis caudalis, ke plantar. Ini ke dorsal, ke area genu. Genucularis descendens. Ini adalah gastrocnemius. Ya. Gastrocnemius ini. Oke.
Ini apa ya? Ini apa ini? Otot di bawah angka 3 itu apa? Kalian masih kacau ya. Semi membran ini, nak. Ini baru aduktor. Ya, itu baru aduktor. Nah, sedangkan ini apa? Gracilis. Ya. Nah, sekarang harus Anda jawab. Ini apa? Harus dijawab. Itu apa? Yang jelas dia nervus. Yang jelas dia nervus. Nervus apa? Nervus femoralis tuh. Nervus femoralis di sini. Sini. Ya, nervus femoralis di sini. Ini apa? Lihat. Dia keluar. Ingat ya, nervus femoralis melanjutkan menjadi nervus saphenus. Jadi ini nervus saphenus. Ini saphenus. Yang saya tanya ini. Jadi dia dari sini ya. Apa ini? Nervus obturatorius tuh. No, nervus tibialis. Nervus obturatorius itu dari sini. Obturatorius, ingat foramen obturator. Ini lo genuna. Ini lo sudah kalkis di sini. Ya, ini sudah kalkis. Nah, tapi enggak apa-apa. Jawab. Jadi tahu. Ini kalkis. Kalau kalian nggak jawab, saya nggak bisa jelasin kesalahannya di mana. Makanya salah aja nggak apa-apa. Bukan ujian kok. Ya. Tuh, nervus tibialis. Jadi dia cabang dari nervus ischiadicus yang masuk ke arah medial. Ya, masuk ke arah medial. Itu nervus tibialis. Nah, ini yang ada di sisi genu ini ya. Jadi ini genunya dibongkar. Pasti bingung kalian. Ya kan? Pasti bingung. Apa yang harus kita perhatikan? Ya. Ini yang jelas nanti kalau adik nemukan ya, carilah ini. Ini lipoglandula, liponodul, poplitea. Berarti ya, berarti yang ini ya, ini arteri poplitea. Ya, arteri poplitea. Berarti sisi sebelah sini ini adalah sisi plantar. Ya, sisi sebelah sini ada sisi plantar. Ya, ini dia ingin menunjukkan poplitealnya itu dibongkar sama dia. Ya, poplitealnya dibongkar. Sehingga kita tahu ini ada arteri femoralis ya. Ini adalah arteri femoralis. Dia akan melanjutkan diri menjadi arteri poplitealis. Ya, kemudian dia ke arah depan, dia akan mencabangkan arteri femoralis caudalis. Kalau pada anjing, ini adalah arteri femoralis caudalis distal. Ya, caudalis distal. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Nervus tibialis. Ya, nih, nervus tibialis. Ya, hati-hati. Adik harus tahu ini. Ya, ini adalah anastomose antara
arteri femoralis caudalis, ini arteri femoralis caudalis, dengan vena. Ya, dengan vena. Selesai ya? Kalau seandainya ini saya keluarkan, ya kalau seandainya ini saya keluarkan, paling banter saya menanyakan ini apa, ya ini apa, dan ini apa. Paling banter itu. Lalu kenapa? Coba lihat ini. Ini kan peroneus communis ini, ya. Ini peroneus communis atau fibularis communis. Kenapa dia kesannya terpotong di sini? Ya, kesannya terpotong di sini. Ada jangan lupa bahwa yang kita lihat ini adalah sisi medial. Sedangkan peroneus communis itu akan nampak dengan jelas pada sisi lateral. Pusing ya? Pusing ya? Tapi tetap Anda harus kuasai. Ya, saya melihat kalian mesam. Tamara jangan tegang, Nak. Harus nilaimu harus 80, syukur 90 loh ya. Ya. Oke. Ini adalah apa namanya? Sisi medial dari genu yang kita bongkar gitu ya, yang kita bongkar. Ini belum saya tanyain ya. Ini apa ototnya? Ini apa ototnya? Itu sudah kelihatan semimembran sartorius sudah kelihatan. Ya. Berarti dia posisinya pasti agak di kaudal. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih mau ingin mencerna? Ya. Kalau ingin mencerna, kita ketemu lagi